Salam bahagia. Saat ini kamu sedang mendengarkan audio ketiga dari ilmucinta.com. Cara memikat dan membuat wanita jatuh cinta. Pada audio yang ketiga ini, kamu akan mendengarkan wawancara kami dengan beberapa pria yang sudah menggunakan dan menikmati manfaat dari ilmu cinta. Wawancara kali ini adalah unik karena para pria yang kami wawancarai benar-benar merupakan pria biasa. Saya tidak akan mengatakan mereka tampan, saya juga tidak akan mengatakan mereka kaya, tetapi mereka mendapatkan wanita yang diidamkannya menggunakan metode ilmu cinta. Bagi kamu yang sudah penasaran ingin mengetahui apa isi wawancara tersebut, silahkan menikmati audiobook dari ilmucinta.com. Oke, masih bersama saya Indra, salah satu instruktur dari sekolahasmara.com. Kali ini saya ditemani oleh salah satu sahabat lama saya, namanya Rudy. Mas Rudy, apa kabar? Ya, baik. Rudy ini punya pengalaman menarik. Dulu pacarnya adalah pacar yang posesif begitu ya. Ya, betul. Tapi setelah dia menerapkan ilmu cinta yang kita pelajari bersama di Sekolah Asmara melalui websitenya www.ilmucinta.com, akhirnya ada banyak perubahan. Tapi jangan cerita dulu soal perubahannya. Aku pengen dengar cerita kamu soal bagaimana sikap pacar kamu yang tidak kamu sukai, dan awalnya bagaimana kok pacar kamu bisa kamu bilang nggak suka sikapnya begitu. Oke, dulu kan gini, awal ketemu aku belum pernah ketemu sama sekali awalnya. Awalnya gitu, aku ada di Batam, dia ada di Semarang. Gitu. Ini awal perkenalannya ya. Awalnya Oke. gitu. Dan kita video call kayak gitu kan, dan aku rasa cocok lah, bagus sesuai dengan kriteria gitu kan. Nah, setelah aku pulang dari Batam, kita ketemuan ya gitu kan, lama kita menjalin hubungan seperti itu. Dan aku merasa ini cewek cantik, dan dia juga bilang aku banyak yang nyukai gitu. Oh, ini cewek favorit ya? Ya, aku banyak yang nyukai kayak gitu. Banyak polisi ya namanya. Yang suka polisi, ya. Suka yang punya dua pistol ya. Oke, lanjut. Angkatan kayak gitu kan, dan aku habis diceritain kayak gitu, aku sih kalau di hadapannya dia sih masa bodoh amat ya. Padahal tapi di hatiku aku bilang, wah, aku belum punya apa-apa gitu. Masih kuliah, uang juga cekak gitu kan. Ya, problem semua mahasiswa lah ya. Oke, lanjut. Nah, terus gitu kan, kita jalan kayak gitu. Dan karena bodohnya aku yang punya rasa minder sedikit, walaupun sedikit rasa minder kayak gitu. Tapi itu yang mendorong aku selalu mengikuti aturan dari dia gitu. Oh gitu. Padahal secara tidak sengaja dia ngasih aku gini enggak, tapi dengan berjalannya waktu seperti itu. Seakan-akan dia banyak mengatur. Aturan yang paling nggak bisa kamu terima atau bikin kamu repot tuh apa? Selalu pengen dihubungin. Selalu pengen dihubungin. Yeah. Wah, gitu ya. Itu aku, kan masa-masa waktu kuliah kan, aku rasa kalau selalu pengen dihubungin aku rasa nggak masalah, karena anak kuliah kan banyak waktu luangnya. Itu terjadi kapan ketika dia berubah? Berubah maksudnya? Berubah menjadi semakin menyebalkan? Semakin menyebalkan ketika aku mulai masuk kerja. Ketika kamu punya kerja, semakin menyebalkan? Semakin menyebalkan. Ya, karena kan ada kesibukan tersendiri gitu kan. Dan dia pengen selalu aku ada waktu untuk dia. Selalu ada waktu untuk dia? Iya. Waktu itu selalu SMS, telepon gitu kan. Dan itu merepotkan bagiku. Merepotkan? Kan memang harusnya begitu pacaran. Ya, tapi seberapa parah? Dia paling tidak itu satu hari minta terus gitu kan. Normalnya orang pacaran kan katanya seperti itu, dia bilangnya gitu. Sehari dia minta kabar dari kamu atau harus ngubungin kamu, kontak dengan kamu berapa kali? Ya paling tidak itu kalau beberapa kalinya itu berkali-kali ya. Tapi setiap kali itu dia SMS, aku harus balas SMS-nya. Oh gitu. Jadi tiap kali dia SMS kamu harus segera balas SMS-nya. Kalau enggak dia? Kalau enggak dia marah gini. Kamu tuh berubah gini.
Ya itu yang semakin aku repot, dan aku waktu itu belum dapat ilmu cinta gitu. Oh gitu. Selain masalah dia marah kalau dia ngubungin kamu dan nggak dibales, SMS kamu nggak dibales, masalah apa lain lagi yang menurut kamu seharusnya kalau dia bisa berubah aku lebih suka gitu, apalagi? Kemudian posesifnya itu. Posesifnya ya. Posesifnya itu kan kalau cewek cemburuan itu kan wajar, tapi kalau keterlaluan kan nggak enak juga. Sejauh mana misalnya? Kamu pergi sama temen cowok juga masih dicemburuin begitu? Dulu seperti itu. Dulu seperti itu. Aku jadi khawatir jangan-jangan kamu ini punya kecenderungan gay sehingga cewekmu itu pergi sama teman cowok aja. Seperti itu kan. Terus aku SMS gitu aja. Ada SMS masuk gitu kan. Ya bercanda sama temen soal cewek gitu aja, sempet marahnya minta ampun. Jadi dia gampang sekali marah kepadamu. Gampang sekali marah ya. Dan aku nggak tahu itu ya, sehingga kalau dia marah daripada aku repot gitu kan, lebih baik aku nurut ya gitu kan. Oh, kalau pas dia marah daripada kamu merasa repot, kamu ngalah gitu. Yeah. Oke. Ya aku pikir-pikir kalau aku ngalah terus nggak jadi. Gitu. Nggak jadi. Oke, itu sebelum. Yeah. Apalagi ada lain yang bikin kamu nggak seneng banget itu waktu dulu? Ya nggak seneng tapi nggak bisa ngapa-ngapain karena kondisinya seperti itu. Gitu. Jadi ya banyak kayak gini, dia terlalu ngatur aku mau keluar malam gitu kan, mau dulu itu mau jalan nongkrong sama anak-anak itu kan. Anak-anak cewek apa cowok? Ya teman-teman gitu kan. Teman-teman cowok ya. Ada cewek ada cowok. Iya. Teman-teman ini kalau dia nggak tak ikutin pasti marah. Tapi kalau dia pergi sama temen-temennya gitu kan. Tapi nggak berlaku sebaliknya. Nggak berlaku sebaliknya. Wah, gitu. Itu namanya ketidakadilan. Ketidakadilan dalam berpacaran. Oke. Nah, kalau aku oke lah, aku nggak apa-apa gitu kan, nyaman gitu kan. Tapi dia itu tidak sesuai dengan apa yang dia omongkan. Gitu. Tidak sesuai maksudnya? Kalau dia melarang aku kan otomatis seharusnya dia juga ngontrol dirinya untuk tidak. Tapi pernah nggak, kan keadaannya nggak adil kalau kamu pergi sama teman-teman kamu, cewek kamu ngelarang, tapi kamu pernah nggak bilang, oh kamu harus adil dong kalau kamu. Terus responnya dia? Ya karena kamu gini berubah gini kan. Kalau aku SMS gak pernah balas gitu. Jadi timbulnya malah berantem. Berantem. Dia maunya ngatur kamu, sementara dia seenaknya sendiri. Iya, diatur nggak mau. Diatur nggak mau. Itu terus ujung-ujungnya kembalinya karena aku nggak ada waktu buat dia. Selalu begitu. Oke. Dan akhirnya hubungan cinta jadi aneh ya. Jadi aneh. Ya. Jadi nggak bahagia. Bahagia. Nah, kondisi semacam itu jelas sangat merugikan dua-duanya kan ya. Merugikan kamu, merugikan si perempuan juga. Perempuan kamu gampang marah, kamu juga ngerasa nggak nyaman dengan situasi itu, dan keindahan-keindahan yang dulu kalian pernah rasakan pastinya hilang. Nah, itu sebelum belajar ilmu cinta. Ada lain yang kamu mau sharing? Ya, sebenarnya banyak ya. Yang nggak ngenakin ya. Tapi nggak usah dijelasin semua, nanti kebanyakan atau mungkin ada hal-hal pribadi yang nggak ngenakin yang nggak usah disebutin lah. Intinya itu kondisi yang tidak kamu inginkan. Tidak ingin. Tapi di sisi lain kamu takut kehilangan dia. Itu masalahnya itu ya. Karena kembali ke tadi ya, rasa minder bahwa kamu merasa aku tuh nggak apa sih kamu dan apa bisa gitu dapat yang lebih bagus dari dia atau kurang lebih setara dari dia. Apa ada yang mau? Apa ada yang mau itu dulu ya. Oke. Nah, oke lah. Kan kamu sudah belajar ilmu cinta, akhirnya kamu ketemu sama kita, para instruktur ilmu cinta, kemudian belajar banyak dari kita tentang bagaimana menjadi laki-laki dan bagaimana sikap kita sebagai laki-laki terhadap wanita. Setelah kamu menerapkan dan mempraktekkan ilmu cinta kepada dirimu dan kepada pacarmu, kepada dirimu maksudnya adalah kamu mengubah kepribadian kamu, mengubah karakter kamu, membangun bukan mengubah berat dalam artian kamu menjadi orang lain kan ya? Bukan. Mengubah dalam artian apa yang sebetulnya harusnya begitu, itulah yang kita munculkan gitu. Nah itu, kamu berubah. Yang poin penting apa yang kamu pelajari dari ilmu cinta waktu itu?
tegas, dan memang laki-laki harus tegas dan memimpin itu. Tegas, memimpin. Selain itu kita harus punya kejujuran pastinya ya. Jujur dan punya prinsip gitu. Jujur dan punya prinsip. Ya, oke. Setelah kamu bisa dikatakan nggak begini? Sebelum kamu paham ilmu cinta, kamu nggak pernah mimpin pacar kamu? Iya, bisa. Bisa dikatakan seperti itu ya. Kamu bahkan takut untuk memimpin dia. Iya. Sehingga kamu melakukan apapun yang dia inginkan. Aku disuruh, hari ini datang ke kosku ya. Oke. Kamu datang begitu, meskipun sebetulnya kamu nggak ada waktu. Ya ada waktu. Atau ada waktu tapi untuk urusan yang lain kamu rela-relain untuk lakukan itu demi pacar kamu. Iya. Ya itu nggak masalah sebetulnya, cuma kan tetap kita harus perhatiin diri kita. Oke, setelah kamu mempraktekkan ilmu cinta, apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang ini dia sangat nurut sekali. Sangat nurut sekali. Nurut sekali Pak, sampai Dengan senang hati atau terpaksa? kalau dengan senang hati atau terpaksa, aku tanya sama dia, kamu nyaman seperti ini? Dia bilang nyaman. Dan yang penting begini, senang hati terpaksa kita nggak bisa lihat kan ya. Tapi yang pasti kita lihatnya adalah keadaan sekarang, hubungan kamu dengan dia setelah kamu praktekkan ilmu cinta, kamu pimpin, kamu punya karakter yang tegas, kamu punya kejujuran, ngomong apa adanya. Kalau misalnya memang nggak bisa ya nggak bisa, kalau bisa ya kita apa adanya bilang bisa. Apa yang terjadi? Ketika aku bilang tidak bisa, dia diam dan nggak seperti dulu yang marah-marah seperti itu. Oke, nerima seperti itu kan. Sekarang pun kalau aku nggak SMS dia, fan saja, nggak ada apa-apa. Nggak ada masalah ya. Tapi tetap kan itu dihubungi. Iya, pasti dihubungi. Secara berkala, minimal seminggu sekali. Iya. Parah banget ya. Dan yang paling itu aku yang ngasih aturan ke dia. Aku kasih aturan aja, aturan mainku gini kan. Aturan mainmu adalah misalnya contohnya. Saya gini, aku tidak suka diatur-atur sama cewek, gitu kan. Tidak suka diatur-atur dalam artian ya, kalau kamu bilang ke aku dan aku nggak nerima itu, ya kamu harus nerima gitu. Itu kan fine gitu kan. Iya, oke. Ya, nggak masalah. Nggak masalah. Apalagi? Lebih memberikan ruang untuk aku itu bergerak. Dulu sebelum kamu mempelajari ilmu cinta, kalau dari cerita kamu tadi, itu kan kehidupan sosial kamu bersama teman-teman kamu jadi berkurang dan terganggu ya. Pergaulan kamu otomatis juga semakin sempit karena disering dilarang pacar kamu. Nah sekarang gimana? Sekarang bebas ya. Bebas, hidup lebih bahagia. Lebih bahagia, lebih nyaman dengan. Tapi tentu saja tetap bertanggung jawab kan kita. Iya. Itu harus, laki-laki harus punya satu kualitas, yaitu bertanggung jawab. Tanggung jawab artinya kalau kita punya komitmen, maka kita akan jaga komitmen itu sampai kapanpun. Setuju kan dengan itu ya? Oke. Nah, kamu lihat pacarmu sekarang dan diri kamu sekarang, lebih enak mana, hubungan yang semacam dulu atau yang sekarang? Kalau menurutku enak yang sekarang. Bagimu? Bagiku enak yang sekarang. Bagi pacar kamu lihatnya gimana? Dia bilang gini, sempat bilang sama aku gini, dulu tuh aku gini karena aku nggak belum kulino gini. Kalau orang Jawa bilang gitu kan, belum terbiasa gitu kan. Karena waktu kuliah kamu selalu ada waktu gini, tiba-tiba kamu kerja berubah 180 derajat gitu kan. Dulu aku nggak bisa terima seperti itu waktu masa transisi gitu kan, nggak bisa terima ini. Tapi sekarang karena kamu gini ya aku harus ikutin, ya aku terima jalannya gitu. Gitu. Pernah nggak dulu sebelum kamu mempraktekkan ilmu cinta dia itu ngancem, kalau kamu aku nyari yang lain, atau kita sering ngancam begitu? Sering ngancam minta putus atau mau cari yang lain begitu? Dan sebelum aku tahu itu ya janganlah ya kan. Kamu selalu bilang jangan. Tapi sekarang aku maksudnya silakan gitu. Kalau memang itu nyaman buat kamu ya silakan. Pernah dia bilang, besok Januari aku mau dilamar orang, mau diajak nikah itu, ya silakan aku bilang gitu kan. Kalau kamu sudah mutusin kamu mau nikah sama dia, berarti kamu ya memang nyaman sama dia, nggak nyaman sama aku ya silakan. Oke. Nah, kamu bilang silakan itu sebetulnya udah punya gantinya atau belum? Nggak ada. Tapi dengan PD-nya kamu bilang silakan. Iya. Kenapa begitu? Ya aku pikir wanita nggak cepet, ya cuma dia aja. Dan yang baru pun, kalaupun aku mau cari yang baru pun pasti dapat, apalagi setelah belajar ilmu cinta kita tahu caranya cari cewek sebanyak mungkin sesuai kualitas yang kita inginkan dan untuk kebahagiaan bersama. Boleh ditegaskan ya, kita mempersilahkan wanita atau pacar kita untuk
meninggalkan kita bukan berarti kita nggak tanggung jawab atau kita nggak cinta sama pacar kita, tapi karena kita menghargai pilihannya. Sekali lagi, menghargai pilihannya. Kalau dia bisa bahagia dengan laki-laki lain, lebih bahagia daripada bersama kita, ya laki-laki dewasa, pria yang bijaksana harus bisa melepaskan itu. Setuju nggak dengan itu? Setuju. Nah, alasan kita seperti itu tentu saja. Selain tentu saja kita tahu di luar sana masih banyak yang lain. Tapi unsur bahwa kita menghargai wanita itu wajib. Wajib, kita nggak boleh paksa wanita gitu. Kalau memang dia pengen pergi karena dia nggak senang sama kita atau nggak cocok dengan kita, ya silakan gitu. Dan aku selalu bilang kalau kita waktu jalan itu kan, kalau kamu nggak nyaman sama aku bilang saja. Gitu. Nah, anehnya kan begini, apa yang terjadi ketika kamu bilang silakan kalau kamu pergi? Ya, dia malah, kok kamu gitu sih? Kok kamu gitu sih? Jadi kamu nggak sayang sama aku lagi, gitu kan? Dia bilang gitu. Sering sekali seperti itu. Dan bukannya aku nggak sayang sama kamu, tapi karena kamu sudah nggak nyaman, dan kalau kamu memutuskan untuk sama orang lain, berarti kan secara tidak langsung kamu tuh sudah merasa nyaman sama orang lain. Jadi ngapain dipaksain sama aku? Dan ketika kamu punya sikap yang semacam itu, dianya malah bagaimana? Ya malah, enggak lah, jangan gitulah, masa kamu gitu sih, kan? Malah mempertahankan kamu kan? Ya, itulah para pria, dengarkan bahwa sikap yang kurang dewasa, kekanak-kanakan dengan cara kamu takut kehilangan atau bergantung kepada wanita dan seterusnya, itu tidak menguntungkan kamu, juga tidak menguntungkan wanita. Jadi kalau kamu pengen jadi pria yang sesungguhnya, kamu harus punya sikap yang bijaksana, tegas, bisa memimpin, dan menghormati pilihan wanita. Nah, itu salah satu atau beberapa hal yang kita ajarkan dalam ilmu cinta. Sebetulnya yang diajarkan di ilmu cinta ini banyak sekali dan jauh lebih hebat dari itu, tapi saya nggak bisa sharing sekarang karena kamu harus ikut seminar atau pelatihan untuk bisa mengetahui secara lengkap bagaimana ilmu cinta itu. Sharing ini adalah sebagian kecil saja. Pertanyaan terakhir, kamu menyesal tidak seandainya kamu nggak kenal ilmu cinta, atau kamu kenal ilmu cinta setelah nanti kamu mungkin sudah menikah dengan sangat menyesal. Dengan kata lain, ilmu cinta bagimu adalah ya salah satu bagian dalam hidupku. Salah satu bagian. Iya, salah satu pengalaman ya. Pengalaman apa nih? Ya. Dalam hal percintaan tentunya. Banyak pria di luar sana mengatakan bahwa ilmu cinta itu adalah semacam pencerahan. Dan kita sebagai penutur ilmu cinta itu sering disebut sebagai nabi sama mereka. Kamu setuju nggak dengan hiperbola semacam itu? Ya boleh seperti itu. Oke. Karena kalau nggak seperti itu ya laki-laki akan dijajah ya. Sebetulnya begini, ada yang perlu diluruskan nih. Perempuan tidak pernah berniat untuk menjajah laki-laki, tidak pernah. Yang terjadi adalah laki-laki mempersilahkan dirinya untuk dijajah, makanya dijajah. Ya, seperti itu. Kalau bahasa kasarnya begitu. Jadi para pria dan para wanita di luar sana, terus yang berlaku menjajah pacarnya, kalian nggak sengaja lakukan itu terjadi karena kalian nggak ngerti aturan mainnya. Nggak sama-sama nyaman dan tidak tahu bagaimana, si laki-laki nggak tahu bagaimana memposisikan dirinya. Oke, kamu setuju dengan itu ya? Ya, setuju. Oke, aku rasa itu ada lagi yang pengen kamu sampaikan? Cukup. Aku rasa cukup. Sharing yang luar biasa sekali, dan ini harus didengarkan oleh semua pria di luar sana yang sudah punya pasangan, sudah punya pacar, sudah punya cewek, atau bahkan mungkin sudah punya istri, tapi kehidupannya menderita karena diatur-atur. Papa nggak boleh pulang malam. Aduh, mainnya ada rapat. Awas nanti malam nggak kasih. Ya udah pulang deh. Banyak kan laki-laki seperti itu. Atau laki-laki yang sudah melakukan segalanya untuk pacarnya, untuk istrinya, tapi istrinya kurang berterima kasih, kurang menghargai. Nah, itu semua perlu belajar ilmu cinta. Ini ilmu akan mencerahkan kehidupan kamu, mencerahkan kepribadian kamu sebagai laki-laki, dan banyak hal akan lebih tertolong ketika orang setelah belajar ilmu cinta. Masalahnya gini, aneh ya, kita belajar untuk kita sekolah
berapa? 12 tahun ya? 12 kuliah tahun. 3 sampai 4 tahun dan nggak diajarin ilmu cinta. Padahal urusan cinta itu yang paling penting dalam hidup ya. Setuju nggak itu? Iya, setuju. Karena gini, kalau kita lihat film semuanya tentang cinta, artinya cinta penting banget. Nggak ada, jarang sekali film tentang uang kan. Iya. Terus kemudian kalau kita lihat novel semuanya tentang cinta. Kita lihat status Facebook, Twitter teman-teman kita semua galau tentang cinta. Jarang sekali yang update bahagia atau mengeluhkan masalah uang gitu. Kita lihat lagi, oh ya kemarin aku ketemu sama temen dokter jiwa. Aku tanya, dokter itu yang paling banyak di rumah sakit jiwa depresinya karena apa? Dia bilang karena putus cinta. Nah gitu, kita sekolah bertahun-tahun bayar puluhan sampai ratusan juta nggak diajari ilmu cinta. Kita nyediain di sini, makanya kalian harus ikut atau menyesal seumur hidup. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Say goodbye sama teman-teman kita. Oke, terima kasih semuanya telah mendengarkan sharing yang aku lakukan ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Indra, ilmucinta.com. Sebentar lagi, kamu akan mendengarkan wawancara dengan Tio yang sudah berhasil mendapatkan wanita-wanita yang diinginkannya. Jadi, selamat menikmati audio dari ilmucinta.com. Kembali lagi bersama saya, Indra dari ilmucinta.com. Kali ini saya ditemani oleh salah satu karyawan saya, namanya Tio. Tio ini belajar ilmu cinta tidak melalui seminar ataupun pelatihan, melainkan melalui obrolan atau diskusi, ya ngobrol-ngobrol santai seperti itu ketika saya ngobrol dengan karyawan dan dia mendengarkan dengan santunnya. Terus kemudian dia praktek tanpa sepengetahuan saya, dan sampai akhirnya saya nanya, gimana kabarmu, berapa cewek? Dan ternyata dia sedang mendekati beberapa cewek dan luar biasa ceritanya. Maka saya angkat ceritanya ke audiobook yang saya bagikan secara gratis ini. Oke, kita langsung sapa saja. Tio, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Oke, bagus. Dia panggil saya Pak karena memang sehari-hari dia karyawan di salah satu kantor saya. So, Tio, kan kamu belajar ilmu cinta ya? Iya. Perubahan apa yang terjadi sebelum dan setelah kamu belajar ilmu cinta dari dalam diri kamu sendiri? Sikap-sikap kamu, karakter kamu yang berubah apa saja? Iya, untuk karakter saya yang berubah itu banyak sekali, Pak. Yang dulunya sebelum saya mengenal ilmu cinta, itu saya terhadap cewek itu terlalu overprotective. Semua cewek atau cewek yang kamu sukai maksudnya? Oh iya, ke cewek yang aku suka maksudnya, Pak. Itu aku jadi overprotective, terus pencemburu, dan ada lagi itu setiap deket sama cewek yang aku suka itu bawaannya grogi gitu, nggak bisa ngomong di depannya. Nah sekarang setelah saya mengenal ilmu cinta, semuanya berubah. Saya menjadi lebih agak cuek sama cewek yang aku suka. Maksudnya agak cuek di sini itu begini. Yang dulunya aku overprotective dan pencemburu setiap cewek aku dideketin orang. Setiap misalnya kamu punya pacar nih atau Iya. Pacar saja atau kadang gebetan yang kamu suka? Ya terkadang sama gebetan juga. Gebetan aja cemburu kamu ya. Dulu kamu kalau misalnya pacarmu dideketin orang, atau dia berperilaku yang tidak kamu suka, kamu gampang kebawa emosi begitu? Iya, kebawa emosi, terus merasa kayak hati ini tuh mangkel banget. Hati ini mangkel banget. Mangkel banget. Nah itu waktu aku belum mengenal ilmu cinta itu. Belum mengenal ilmu cinta, dan sikap-sikap seperti itu, pencemburu, overprotective, terus gampang terpengaruh emosinya karena perilaku wanita, itu kan satu merugikan diri kamu sendiri, karena ketika kamu merasakan itu otomatis kamu jadi nggak kreatif, kamu jadi nggak bisa fokus dalam kerja, kebahagiaanmu jadi terganggu kan ya. Iya. Dan kedua juga merugikan wanita sendiri karena sikapmu yang kurang dewasa, bisa dikatakan semacam itu. Iya. Itu berubah setelah belajar ilmu cinta? Iya, itu berubah setelah belajar ilmu cinta. Sekarang aku menjadi lebih agak cuek. Ya, seperti yang aku jelaskan tadi, agak cueknya. Tapi kamu cuek sama
cewek bukan berarti kemudian kamu beralih cemburu sama laki-laki kan? Iya, enggak. Oke lah. Masih normal. Masih normal, bagus lah kalau Masih gitu. normal. Jadi Terus- Setioko ini orang Jawa, jadi suaranya mendok, asik untuk didengarkan. Lanjut, gimana? Dan apa yang dulunya seperti itu juga aku yang orangnya kan juga overprotective, takut kehilangan gitu. Takut kehilangan ya? Takut kehilangan. Dulu sebelum mengenal itu kalau cewek aku dideketin kan rata-rata cewek aku itu cantik-cantik Pak. Gitu. Cewekmu cantik-cantik ya, ini oke lah ya. Cantik-cantik kan banyak juga yang deketin, setiap deketin itu aku kayak merasa takut kehilangan. Gitu. Kenapa kamu takut kehilangan? Kamu merasa takut tersaingi, merasa Iya. kurang berharga atau? Itu mindset saya itu seperti itu Pak. Saya takut tersaingi, terus takut gak bisa cari lagi. Takut nggak bisa cari lagi yang lebih cantik dari itu. Yang Oke. lebih cantik dari itu. Atau kamu merasa kalah power? Bisa jadi yang deketin lebih kaya, lebih Iya. ganteng. Bisa juga itu Pak. Nah, cowok-cowok di luar sana perlu diperhatiin. Kalau kamu punya sifat atau sikap pencemburu, takut kehilangan, overprotective, itu tandanya cuma satu. Kamu merasa diri kamu rendah, kamu merasa diri kamu nggak bernilai, kamu merasa takut saingan dengan yang lain, kamu merasa takut kehilangan dan nggak bisa cari yang lain, maka kamu bersikap seperti itu. Kalau kamu jadi cowok sejati yang tahu ilmu cinta, kamu nggak perlu bersikap begitu. Kenapa? Karena satu, kamu tahu diri kamu jauh lebih berharga dibanding cowok-cowok lain. Kenapa berharga? Karena kamu punya karakter pria idaman, karakter pria sejati yang jarang dimiliki oleh orang lain. Kamu nggak perlu takut kesaingan kalah ganteng atau kalah duit, karena kamu bisa membuat perempuan jatuh cinta pada kamu bukan karena kamu punya duit, bukan karena kamu ganteng banget, tapi karena kamu punya kepribadian luar biasa yang selalu membuat wanita terpesona. Itu ilmu cinta. Nah, kamu juga nggak perlu jadi pencemburu. Karena apa? Kamu yakin sekali dan karena kamu tahu caranya mengikat hati wanita, yakin sekali bahwa seberapapun orang lain mendekati wanita yang sudah senang sama kamu, yang sudah suka sama kamu, maka nggak akan berpengaruh sedikit pun, meskipun lelaki itu lebih ganteng dan lebih kaya dari kamu. Itu yang akan diajarkan dalam ilmu cinta. Begitu ya? Iya. Ya, nah setelah kamu belajar ilmu cinta, jadi kamu nggak takut kehilangan lagi? Iya, gak takut kehilangan lagi seperti dulu. Ya, karena satu, ya jelas kita bisa cari yang jauh lebih baik dari itu. Iya, lebih baik. Karena kita tahu caranya. Ilmu cinta mengajarkan itu semua. Oke, terus kemudian bagaimana pengalaman praktek malam itu? Ya awalnya aku apel dari rumah cewek aku sebelumnya, kan aku udah punya cewek juga. Loh, kamu udah punya cewek, nyari cewek lain? Iya. Ya nggak apa-apa, itu hak ya. Iya itu. Boleh, asalkan nggak ketahuan atau diizinkan gitu. Oh iya. Oke, lanjutin. Ya itu aku dari apel. Kamu pulang ngapel, oke. Perjalanan pulang jam setengah 9. Setengah 9, oke. 9 itu aku lihat cewek di depan rumahnya, kayaknya sedang SMS-an mau membawa HP. Terus itu aku udah lewat rumahnya, tapi aku belok lagi, terus kembali lagi ke awal, aku samperin dia, terus dia bingung kan. Ya ini teknik-teknik modus. Oke, nggak apa-apa lah. Modus itu aku awalnya, untuk pemula nggak masalah lah ya. Iya, aku tanya alamat kan ke cewek itu, terus dikasih tahu alamatnya, kalau alamatnya ini. Nah, sebelum aku pulang itu aku rayu dia. Rayunya gimana? Rayunya, Dek, rambut kamu kok bagus sekali, kamu pakai sampo apa gitu kan. Terus, itu rayuannya itu. Iya, itu rayuan dikit. Karena dia seneng ketawa gitu kan. Terus karena ketawa sebelum pulang, aku modus lagi. Oh iya, aku boleh kenal kamu gak? Kan kenalan. Terus aku minta nomor HP-nya. Terus udah dapet nomor HP-nya. Gitu. Udah, terus aku pulang. Ya waktu itu aku. Jadi ceritanya nih, kamu pulang dari apel dari pacarmu, lewat sebuah rumah ada perempuan cantik, terus kamu muter lagi untuk masuk ke situ, ngobrol basa-basi dulu kan, terus akhirnya juga kenalan gitu. Oke, nggak apa-apa untuk pemula lah. Untuk pemula, yang penting kan aku dapat nomor kontaknya dulu. Oke. Ya kan?
udah dapat nomor kontaknya. Ceweknya gimana itu, ceritain, cantiknya seperti apa? Oh, ini sesuai lah Sesuai dengan apa yang aku cari. Dibanding pacar-pacarmu yang sebelumnya, ya cantik ini. paling cantik ini ya. Oke. Paling cantik ini dia apa? Yang aku cari kan putih orangnya. Ya. Ya dia putih. Rambutnya lurus, iya rambutnya lurus. Hidungnya mancung, iya mancung. Itu kan. Ya yang paling ya maaf ya. Ya nggak apa-apa, ngomong apa aja nih. Ini kan aku kan orangnya suka yang cewek payudaranya gede. Wah. Terus orangnya juga kelihatan gede padahal dia kelas 1 SMP. Tapi sikapnya kayak anak-anak nggak? Enggak, kalau Nggak, sikapnya itu sendiri bagus. enggak. Oke, kelas 1 SMP? Kelas 1 SMP. Dan kamu usianya sekarang? Ini 19. 19. Dan dia berarti usianya? Usianya dia ini 13, Pak. 13. Nah itu gimana? Itu nggak dimarahin orang tuanya? Enggak, itu orang udah tuanya. plok gerang. Oh, enggak, Pak. Udah plok gerang itu maksudnya tua bangka deketin anak kecil gitu, nggak Ya, dimarahin orang tuanya. ini yang ini. Oke. Setelah aku dapat kontaknya kan kita kontak-kontakan terus, Pak. Ya. Ya itu dia malah gini nyuruh aku untuk ganti nomor biar bisa telepon-teleponan, SMS-an. Oh, Nah, gitu tapi ya. aku alasan gini, kan emang di desa aku kan XL gak ada sinyalnya. Kenapa gak kamu aja deh yang ganti M3 karena di sini kan gak ada apa sinyalnya gitu. Nah terus jawabnya dia, oh gitu. Terus udah agak dibalas, aku kan gak balas juga. Paginya dia beli perdana M3, SMS aku tanya, ini siapa? Bisa lupa kak? Gitu kan? Ini aku Putri. Oh udah ganti, iya kak udah ganti. Terus malamnya aku disuruh. Jadi perempuan baru kamu temui pertama kali itu kenalan di rumahnya ketika kamu lewat di jalan. Iya. Terus kamu minta untuk ganti nomor, dia ganti nomor juga? Iya ganti nomor. Luar biasa ya. Dia ganti nomor, terus selain ganti nomor itu dia nyuruh aku malamnya datang ke rumahnya. Kak kamu datang ke rumahku, main ke sini. Dia yang minta? Iya dia yang minta. Biasanya cowok yang mengharap-harap. Iya. Kapan nih boleh aku main ke rumahmu? Aduh mas, aku malam ini udah ada yang ngapelin gitu. Ya mungkin ini nganu ya, apa responnya dia baik karena kejentelan. Oh kejentelan ya. Kejentelan. Ya gentle maksudnya kita enggak takut-takut kalau kita pengen itu ya kita bicarakan itu. Ya. Oke. Oke. Mungkin karena itu terus aku disuruh apel ke rumahnya, katanya orang tuanya pengen tahu aku. Nah, itu aku malamnya terus datang dan apa? Aku ngobrol lah sama orang tuanya. Orang tuanya itu orang pinter lah intinya. Orang yang berilmu ya. Waduh ini paranormal ini. Ya awalnya aku juga gak tahu kalau dia itu anak SMP. Anak SMP gak tahu, terus ngobrol dan apa dikiranya orang tuanya itu aku sama Putri udah jadian, udah gitu. pacaran gitu. Terus ngobrol baik, terus pertemuan yang ketiga itu aku tembak. Orang tuanya gimana responnya ketika kamu aku ngobrol? main itu ya enak, orang tuanya ngobrol bercanda terus. Kamu ketika ketemu orang tuanya apa yang kamu obrolin? Yang obrolin sama orang tuanya itu ya seputar bercandaan sih. Orang tuanya apa bercerita kalau dia muda-mudanya dulu itu ya seneng apa deketin banyak cewek gini. Wah gitu ya. Terus sampai akhirnya ketemu sama putrinya apa istri ibunya Putri itu loh. Terus jadilah anaknya ini yang ngobrolin itu. Nah terus udah kan pulang, itu pertemuan yang kedua. Nah yang pertemuan yang ketiga itu aku tembak dia. Ya tembaknya juga di depan orang tuanya, dan respon dari orang tuanya baik sekali. Boleh. Nembaknya bagaimana nggak usah kamu ceritain karena itu adalah bagian dari ilmu cinta gitu ya. Dan kamu 19 tahun. Iya. Nembak anak usia 13 tahun dan orang tua menyetujuinya. Menyetujui dengan penuh tanpa ada masalah sedikit pun. Tanpa ada masalah sedikit pun. Wah, beruntung sekali ya kamu ya. Ini sebetulnya bukan keberuntungan yang begitu saja. Ini adalah hasil usaha. Karena dia tahu ilmunya dan dia mau melakukan, maka jadilah itu. Selain pengalaman itu, dari ketemu sampai kamu jadian itu berapa? 1 minggu. 1 minggu. 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan sudah bisa bertemu. Nah,
pria-pria di luar sana yang mengejar wanita selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dengerin, nggak butuh waktu lama untuk dapetin cinta wanita. Ya pengalamanmu gitu ya. Dan pengalaman semua orang yang belajar ilmu cinta pun begitu. Kalau kamu tahu caranya, kamu tinggal pilih mana wanita yang kamu suka, kamu deketin mereka, kemudian lakukan apa yang diajarkan ilmu cinta, dan boom, dalam waktu 2 atau 3 pertemuan kamu bisa jadian kalau mau. Kalau nggak mau, kamu bisa TTM-an. Nggak masalah loh sebetulnya. TTM maksudnya adalah karena mungkin kita nggak pengen pacaran, nggak pengen terikat, kita pengen punya banyak temen deket banget. Tujuannya adalah kita bisa tahu mana yang terbaik untuk kita untuk jadi pendamping hidup. Karena beberapa teman yang belajar ilmu cinta itu niatnya bukan untuk pacaran, tapi memang untuk menikah. Untuk menikah mereka deketin banyak wanita sebanyak apapun yang mereka suka. Kemudian mereka kenali semuanya, ngomong apa adanya bahwa dia itu sedang cari calon istri dan dia deketin beberapa wanita, nggak boleh bohong kan kita ya begitu. Dan dia akan memilih mana yang terbaik. Setelah dia yakin yang terbaik, ya maka itu yang akan dinikahi. Ada yang model semacam itu, ada yang memilih pacaran karena kamu masih terlalu muda untuk menikah. Mungkin pacaran adalah solusi terbaik untuk kamu. Oke. Selain kisahmu dengan si Putri ya tadi dengan Putri itu, ada nggak kisah-kisah lain di mana kamu dengan PD-nya yang kamu awalnya katanya kamu nggak berani deketin perempuan, dengan PD-nya kamu kenalan, seketika kamu lihat suka, deketin gitu? Iya, ada juga, tapi nggak aku lanjut itu karena udah punya cowok kan. Ya sama, aku belum kenal sama sekali. Sebetulnya gini, deketin perempuan yang punya cowok itu sebenarnya nggak masalah, halal-halal saja. Iya, kecuali kamu deketin yang punya istri, itu baru haram secara hukum ya. Tapi kalau misalnya dalam hati kamu itu nggak rela dan nggak tega, itu nggak apa-apa. Sekarang gini, ceritain lagi, ada nggak kamu deketin perempuan kayak kemarin pernah cerita kan, kamu deketin perempuan yang apa namanya di karnaval atau apa begitu ya, itu ceritanya gimana? Itu cerita kisah pendekatannya saja, nggak usah panjang-panjang karena ini waktunya juga habis. Iya, itu waktu aku deketin cewek waktu karnaval itu sebelum aku deketin cewek yang belum kenal tadi kan. Paginya kan ada karnaval waktu itu Pak. Ya itu aku deketinnya itu ini apa ini? Perempuan ini posisinya sebagai apa ini? Dia mayoret dalam karnaval itu. Biasanya mayoret itu kan yang paling cantik ya. Iya, mayoret itu yang paling cantik ya. Aku deketin. Awalnya aku jalan karena aku kan cari foto-foto. Ya apa yang bagus aku foto. Pas kebetulan aku lihat cewek ini sedang foto-foto juga. Terus aku deketin. Dan aku minta foto dia secara langsung kan. Nah, dia minta fotonya, maksudnya kamu foto sama dia atau gimana? Ya aku foto dia sendirian gitu. Ya terus dia mau, terus aku foto dianya kan. Udah. Nah terus setelah aku foto, aku kenalan sama dia, minta nomor HP-nya sampai disorak-sorakin pasukan dia kan, punya jadi, pasukan kan. Kamu kenalan di hadapan banyak orang begitu? Iya, banyak orang. Ini maksud mayor kan biasanya kan disukai banyak orang dan kamu kenalan sampai disorak-sorakin begitu. Tapi apa yang terjadi dalam diri kamu? Santai aja? Iya, santai aja. Aku cuek gitu, santai aja kan, tujuanku kan pengen kenalan. Masa bodoh dengan orang kan. Akhirnya dapat nggak nomor HP-nya? Iya, nomor HP-nya dapat. Sampai sekarang juga kontak-kontakan dia sama aku. Terus dia waktu itu punya cowok, Pak. Punya cowok. Oke. Setelah dia kenal aku, sampai sekarang itu cowoknya udah putus sama dia. Kenapa aku putus? Juga gak tahu, tapi dia sering ngomong kalau sekarang dia itu udah putus sama cowoknya. Dan dia itu sebetulnya pancingan bagi kamu supaya kamu nembak dia mungkin. Ya mungkin juga, cuman gini kan, aku belum pengen ya seperti itu, bahkan aku udah punya cewek kan. Oh gitu ya, silakan aja gitu. Oke. Ya, tiap malam dia SMS, tiap jam 9. Dia masih ngejar-ngejar kamu dalam sampai sekarang. Setiap jam lebih jam 9 itu dia SMS. Apa SMS-nya? Ya gitulah.
bercanda gitu sih. Bercandaan gitu ya. Oke. Dia yang SMS duluan. Iya, terus dia pernah ngomong itu benci sekali sama cowoknya. Kenapa? Ya kan udah diputus kan Pak, masih ngejar-ngejar aja dia. Terus dia minta solusi biar apa, cowoknya gak ngejar-ngejar aku, kan gak tahu solusinya gimana kan. Itu kayaknya cowoknya kan. Kayaknya cowoknya, dan kalau kita begini prinsip kita nggak perlu ikut campur urusan orang lain. Ya biarlah itu mereka yang selesaikan sendiri gitu. Iya. Sampai segitunya ya. Tapi kamu nggak apa namanya, nggak mau mendua begitu? Iya, nggak mau mendua. Ya belum mau sih Pak. Belum mau ya. Ya semoga aja kamu nggak usah mau untuk selamanya, karena begini kita tetap mengharapkan cowok-cowok yang belajar ilmu cinta meskipun punya kemampuan untuk mencari sebanyak mungkin perempuan cantik, tapi tetap punya komitmen dan tanggung jawab. Itu yang kita harapkan. Iya. Padahal itu aku sudah jujur juga Bang. Kalau aku itu udah punya cewek kan, tapi dia tetap aja deketin. Gitu. Aneh ya? Aneh ya. Padahal cowok-cowok di luar sana pada berbohong tuh. Iya. Yang awal mereka punya cewek, apa namanya? Aku udah punya cewek, nggak punya cewek. Aku cuma cinta sama kamu. Padahal punya. Iya. Kamu yang jujur-jujuran, aku udah punya cewek, masih dikejar juga. Dikejar juga. Ini mungkin apa? Cara aku deketin dia hasil dari pelatihan itu ilmu cinta mungkin Bang. Ya lebih detailnya nanti di ilmu cinta kan ada juga. Iya, lebih detailnya bagaimana caranya, tekniknya dan seterusnya itu hanya diajarkan di seminar atau pelatihan ilmu cinta. Iya. Selain itu masih ada banyak lagi kisah-kisahmu. Banyak sekali Pak. Total yang kamu deketin setelah kamu belajar ilmu cinta itu ada berapa? Total yang aku deketin 9 orang. 9 orang, oke. 9 orang, dan ada apa sedikit galaunya di aku juga Pak. Galaunya maksudnya gimana? Sekarang itu gara-gara aku kenal ilmu cinta, banyak cewek yang deketin, tapi cowok banyak yang cemburu sama saya. Gitu. Jadi kamu belajar ilmu cinta, banyak cewek yang nempel ke kamu, dan banyak cowok yang benci, terus cemburu, terus benci cemburu tuh gimana maksudnya? Ya gini. Kamu pernah punya pacar cowok maksudnya? Ya enggak gitu. Maksudnya aku kan masih normal. Maksudnya gini, kayak aku itu sering diteror cowok-cowok gitu. Diteror cowok-cowok yang mungkin apa kalah saing atau gimana? Kalah saing sama wanita-wanita yang seneng. Oke. Terornya gimana? Ya apa, aku sering dibilangin apa suka merebut cewek orang, terus sering dibilangin apa, kamu itu banci. Beraninya ngerebut cewek orang, nggak mau cari sendiri. Terus padahal cewek-cewek bilang itu kalau aku itu cowok paling dewasa gitu. Ya karena kamu nggak cemburuan, kamu nggak protektif, kamu tahu apa yang kamu inginkan, kamu pede, kamu bisa mimpin. Nah itu dewasa dan membebaskan wanita. Nah cowok-cowok di luar sana yang teror kamu itu sebenarnya mereka yang banci. Iya. Makanya dia bilang gitu, ya aku cuek saja. Aku nggak masalah kamu bilang gitu, karena aku nggak homo. Aku itu masih normal, dan cewek-cewek bilang aku dewasa, kamu bilang gitu, ya aku cuek aja gitu. Cuek aja ya. Iya. Yang penting gini, kita tetap menyikapi dengan cowok-cowok seluruh Mas. Atau begini aja, kalau misalnya mereka komplain ke kamu, ngancam kamu, Mas kunjungi ilmucinta.com deh. Oh iya, itu ide bagus Pak. Lain kali kalau ada SMS gitu Mas, belajar ilmucinta.com, aku belajarnya dari situ kok. Siapa tahu mereka ikut pelatihan itu jadi pelanggan kita, lumayan kan. Iya. Dan sekarang gini, semakin nanti banyak laki-laki yang belajar ilmu cinta, maka kehidupan di dunianya akan semakin damai dan menyenangkan, karena cewek mendapatkan cowok yang dewasa, yang bijaksana, yang bisa ngertiin hati mereka, dan cowok bisa mendapatkan wanita dengan lebih mudah sesuai yang dia inginkan, tanpa harus ada pertengkaran, ada sakit hati, ada kekecewaan atau kebohongan itu. Nah, oke. Jadi bilang di sini, kalau bagimu ilmu cinta itu seperti apa bagimu? Ilmu cinta bagi aku itu apa? Membangun diri untuk menjadi orang yang sedewasa mungkin gitu ya. Sedewasa mungkin ya. Jadi bukan sekedar cuma trik-trik kotor untuk ngakali perempuan, bukan ya? Iya, membangun karakter. Lebih ke membangun karakter laki-laki idaman, laki-laki sejati yang mana karakter itu
kalau kita mau membangun karakter itu, kita punya karakter itu, perempuan entah bagaimana itu dengan sendirinya seneng sama kita, tanpa kita perlu kejar-kejar, begitu kan? Iya, malah dikejar-kejar. Dan uniknya malah dikejar-kejar. Uniknya ilmu cinta ini nggak diajarin di tempat lain selain di ilmucinta.com. Jadi kalau ada kamu dengar ada tempat lain mengatakan, oh kamu bisa mengajari ilmu cinta, ini bisa jadi adalah bajakan atau bohongan. Satu lagi, kadang ada yang mikir nggak? Kamu mikir nggak? Kan kalau dalam hasanah Jawa itu, kamu orang Jawa mesti ngerti. Ada ilmu pengasihan, ada ilmu pelet yang katanya bisa bikin perempuan jatuh cinta dengan bacaan-bacaan tertentu atau puasa tertentu. Jujur dalam kehidupan kamu pernah nggak ngelakuin ilmu-ilmu semacam itu? Iya, nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Nah, oke. Karena kamu nggak pernah, maka aku cerita satu hal. Jadi kemarin itu aku ketemu sama temen, dia orangnya sama, mungkin nasibnya lebih parah dari kamu. Iya. Kalau kamu kan cuma nggak pede deketin perempuan, dia nggak pernah dapat perempuan. Karena nggak kepedenya, karena nggak berani ngungkapin hatinya. Sekali ngungkapin ditolak. Setiap kali ngungkapin ditolak, begitu. Dia akhirnya pergi ke orang pintar, dia belajar ilmu macam-macam begitu, ilmu pelet apa pengasihan lah katanya. Dia puasa jungkir balik dan baca mantra untuk dapetin wanita, toh akhirnya nggak dapet juga. Saya tidak mengatakan bisa jadi ilmu pelet, ilmu paranormal itu tidak efektif. Bisa jadi itu efektif, tapi tidak untuk semua orang. Nah, tapi ilmu cinta ini beda dengan semua itu. Ilmu cinta adalah ilmu yang rasional. Nggak ada kan mistik-mistik kan? Iya. Nggak ada puasa, nggak ada mantra kan ya? Iya. Ini ilmu rasional, ini adalah ilmu sebetulnya bagian dari psikologi. Cuma nggak diajarkan di psikologi sana karena dosanya juga nggak pada ngerti. Ya, ilmu cinta ini ilmu yang ilmiah, artinya bisa dijelasin secara rasional prosesnya, dan kalau kamu praktekin, tidak peduli siapapun kamu, pasti berhasil. Kita punya jaminan seperti itu. Pengalamanmu gimana praktikan ilmu cinta? Gampang sekali kan? Iya, gampang sekali. Kalau aku sendiri kan orangnya nggak pede, tapi dengan ilmu cinta ini kok bisa jadi pede gitu kan, seperti seketika tanpa ada proses panjang gitu. Sebetulnya pede itu nggak butuh kok. Iya. Yang penting nekat. Ya, bisa dikatakan aku nekat juga sih. Nekat juga. Dan karena nekat kita pede itu muncul dengan sendirinya gitu. Oke. Aku rasa itu. Ada lagi yang mau gue sampaikan sama teman-teman di luar sana? Ada pesan-pesanmu di luar sana sama orang-orang yang dulunya nggak pede, minder, bersikap kurang dewasa, sok protektif dan seterusnya? Ya, mungkin pesan dari aku sendiri itu mungkin untuk cowok-cowok yang ada di luar sana, untuk berpikirnya itu jangan yang negatif, positif aja, karena apa yang kamu pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Yang kamu pikir itu buruk bagi kamu, tapi pada kenyataannya itu tidak. Begitu. Oke. Aku rasa itu. Terima kasih Tio sudah sharing soal pengalaman kamu mempraktekkan ilmu cinta dan akhirnya kamu mendapatkan pacar anak SMP. Wah, ini masih perawan mestinya ya. Masih perawan. Itu kan sesuai cita-cita kamu katanya ya. Kamu nggak mau pacaran dengan yang gede-gede karena biasanya sudah kamu tahu sendirilah gitu. Dan akhirnya dia pacaran dengan anak kelas 1 SMP, 13 tahun, cantik, dan orang tuanya nerima dengan mudahnya karena kita mempraktekkan ilmu cinta. Ilmu cinta bukan trik, bukan cara untuk mengakali siapapun. Dalam ilmu cinta kamu diajari kejujuran sejujur-jujurnya kan. Dan kita tidak pernah menjadi orang lain, kita nggak pernah pura-pura, gombal atau apapun. Di sini semua yang kita lakukan adalah bertindak apa adanya. Kita tunjukkan diri kita apa adanya, nggak perlu sok kaya, nggak perlu sok apapun gitulah ya. Sok pamer apa, kita apa adanya saja, sederhana sebagaimana yang kita punya, dan dapat perempuan dengan mudahnya. Dan kita harapkan dengan cara yang apa adanya semacam ini, perempuan-perempuan yang suka sama kita itu bukan karena kita punya duit kan ya, tapi karena kita punya suatu karakter yang bisa dikatakan karakter laki-laki idaman, laki-laki sejati yang memang diharapkan oleh perempuan. Oke. Nah, karakter-karakter ini nggak pernah diajarkan oleh di sekolah, nggak pernah juga diajarkan oleh teman-teman kamu atau bapak kamu karena mereka nggak ngerti. Oke, Tio, makasih waktunya.
Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan teman-teman di luar sana, semoga sharing ini bermanfaat bagi kamu. Saya Indra dari ilmucinta.com bersama dengan Tio. Say goodbye. Goodbye. Oke. Selamat, kamu baru saja mendengarkan audio book gratis dari ilmucinta.com. Cara memikat dan membuat wanita jatuh cinta. Untuk info lebih lanjut, jika kamu ingin belajar ilmu cinta, jika kamu ingin menguasai ilmu cinta, kamu bisa langsung mengunjungi website kami di www.ilmucinta.com. Sekali lagi, kamu bisa langsung kunjungi kami di www.ilmucinta.com. Dan apabila saat ini kamu sedang tidak terkoneksi dengan internet, kamu juga bisa menelpon langsung ke kantor kami di jam kerja, yaitu jam 8 sampai jam 4 sore setiap hari Senin sampai Sabtu dengan nomor telepon 081 660 7403. Sekali lagi, ini adalah nomor handphone penting untuk kamu belajar ilmu cinta. 081 660 7403. Sampai bertemu di pelatihan, seminar maupun kursus jarak jauh dari ilmu cinta, dan salam bahagia.